Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hadi Pratama dengan NPM 225201190. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dikotomi ilmu dalam perspektif Islam. Yang pertama ada pendahuluan. Dikotomi ilmu dalam Islam muncul akibat adanya pemikiran Al-Ghazali yang membedakan pengetahuan diri, Tuhan, dunia, dan akhirat. Pemikiran ini memunculkan pengelompokan ilmu yang bersifat fardu ain dan fardu kifayah yang merupakan embrio munculnya dikotomi ilmu dalam keilmuan Islam. Dikotomi ilmu dalam Islam tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu penyebab mundurnya umat Islam dalam kancah keilmuan pengetahuan hingga saat ini. Kemunculan istilah dikotomi berimplikasi terhadap keterasingan ilmu-ilmu agama terhadap kemodernan. Munculnya ilmu umum dan ilmu Islam memisahkan agama dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan, serta penyebabnya terjadinya stagnasi di kalangan umat Islam. Sebelum munculnya pemikiran Al-Ghazali, Islam tidak mengenal adanya pemisahan keilmuan. Namun tidak dapat dipungkiri hadirnya Al-Ghazali sebagai pemikir dalam Islam telah mampu memecahkan krisis dan konflik perpecahan yang terjadi pada saat itu. Al-Ghazali mampu keluar dari pertentangan zamannya dengan kedalaman ilmunya menurut Syamsul Rijal 2023. Kajian terhadap paradigma keilmuan Al-Ghazali cenderung terfokus pada dua aspek wacana. Pertama, kajian tentang pemikiran tasawuf. Imam Al-Ghazali Jaini berpendapat bahwa tasawuflah jalan mencari kebenaran yang dihakiki. Al-Ghazali berpendapat pada surpilah yang menjadi panduan ilmu dan amal yang nantinya melahirkan moralitas, senada dengan pernyataan Edi Sumanto yang berpendapat bahwa dengan ilmu tasawuflah jiwanya lebih tenang sebab ada rasa zuhud dan merasa cukup serta segala sesuatu tertuju pada kehidupan alam baka. Sementara itu, Asmaran alaihissalam memandang bahwa Al-Ghazali telah menyelamatkan kondisi masyarakat yang sedang bertentangan dengan upaya mengintegritas antara ajaran tasawuf dengan ajaran fikih dan kalam. Antara hakikat dan syariat kedua, paradigma keilmuan Al-Ghazali dalam filsafat. Ahmad At-Tabik berpendapat bahwa kedalaman pemikiran dan perkembangan intelektual Al-Ghazali membuatnya menghasilkan berbagai karya dan kritikan tajam terhadap pemikiran dan filosof Yunani maupun Muslim yang hanya mengutamakan nalar atau akalnya saja tanpa adanya sandaran terhadap ketuhanan. Senada Mulyati memandang kritikan Al-Ghazali terhadap filosof sebagai mana yang terdapat pada tahafuf al-falasifah yang dijadikan reinkarnasi pemikiran di dunia Islam. Pemikiran Al-Ghazali yang tertuang pada tahafut al-falasifah wujud representasi konflik antara filsafat dan dogma atau antara ortodiksi dan heterodiksi. Namun di sini lain pemikiran Al-Ghazali memiliki peran penting dalam melakukan naturalisasi filsafat dalam bingkai teologi Islam menurut Syamsul Rijal tahun 2023. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan dikotomi ilmu? 2. Bagaimana sejarah munculnya dikotomi ilmu? Dan 3. Pandangan
pandangan ulama terhadap dikotomi ilmu. Terus ada tujuan. Yang pertama, membedakan ilmu agama dan ilmu duniawi. Yang kedua, menghindari sinkretisme dan reduksionisme. Dan yang ketiga, mengembangkan ilmu agama. Pengertian dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu adalah pembagian ilmu menjadi dua bagian yang sering dianggap bertentangan. Istilah dikotomi sering digunakan untuk membagi suatu hal tertentu dikarenakan suatu hal tersebut memiliki perbedaan atau memberikan suatu batasan-batasan tertentu terhadap suatu hal yang berbeda. Kata dikotomi sendiri diambil dari istilah bahasa Inggris yaitu dichotomy yang artinya membedakan atau mempertentangkan dua hal yang berbeda. Kata dikotomi dalam bahasa Inggris tersebut digunakan sebagai kata serapan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dikotomi, yang artinya adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Menurut Samsul Hidayat tahun 2023. Dikotomi jika dihubungkan dengan ilmu maka akan mengarahkan kepada pemahaman bahwa ilmu memiliki bagian-bagian atau pemisahan terhadap objek ilmu itu sendiri. Istilah dikotomi merupakan sikap atau paham yang membedakan, memisahkan, dan mempertentangkan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya, seperti ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama atau ilmu umum. Istilah-istilah untuk diskursus ini, beberapa diantaranya adalah ilmu akhirat dan ilmu dunia. Ada juga yang menyebutnya dengan ilmu syariah, ilmu ghairu syariah, bahkan ada juga sebutan lainnya seperti al-ulum al-diniyah dan al-ulum al-aqdiyah menurut Samsul Hidayah. Istilah lain dari dikotomi ilmu pengetahuan Helenis untuk ilmu umum atau ilmu modern yang semitis untuk ilmu agama. Gagasan Helenis berasal dari Yunani klasik yang menonjolkan memberikan porsi yang sangat besar terhadap otoritas akal, mengutamakan sikap rasional, serta lebih menyukai ilmu-ilmu sekular. Sedangkan gagasan semitis mewarnai alam pemikiran kaum agamawan terutama agama Yahudi dan Nasrani yang mendahului Islam dengan ciri menonjolnya memberikan porsi yang sangat besar terhadap otoritas wahyu, sikap patuh terhadap dogma, serta berorientasi kepada ilmu-ilmu agama. Dengan demikian, dikotomi ilmu juga adalah sikap yang membagi atau membedakan ilmu secara teliti dan jelas menjadi dua bentuk atau dua jenis yang dianggap saling bertentangan serta sulit untuk diintegralkan. Dengan adanya dikotomi ilmu tersebut, maka timbul istilah-istilah yang mendikotomikan ilmu seperti istilah ilmu umum dan ilmu agama, ilmu dunia dan ilmu akhirat, ilmu hitam dan ilmu putih, ilmu eksak dan ilmu non-eksak, dan lain-lainnya menurut Samsul Hidayat tahun 2023. Sejarah munculnya dikotomi ilmu. Peradaban Islam berhasil mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah di Andalusia. Kemajuan dari berbagai aspek ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat ditemukan sejarahnya pada masa tersebut, di mana ilmu pengetahuan sangat pesat berkembang pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, putranya. Baitul Hikmah adalah lembaga yang sangat penting dalam proses mencapainya masa kejayaan tersebut. Di sanalah para ilmuwan dan cendekiawan muslim mengkaji ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, namun juga mengkaji ilmu pengetahuan yang bersumber dari bangsa Yunani seperti ilmu filsafat, kedokteran, dan juga perbintangan.
menurut Syamsul Hidayat tahun 2023. Dalam bidang-bidang filsafat ketuhanan atau teologi berkembang ilmu kalam dengan berbagai macam pola pemikirannya. Filsafat alamiah yang pada mulanya berasal dari luar Islam mendapatkan tempat dalam dunia Islam karena Al-Quran mendorong sepenuhnya pemikiran-pemikiran filosofis terhadap alam semesta, kemudian mengadakan penelitian dan observasi lebih lanjut. Dalam bidang kedokteran, mencatat lahirnya Ibnu Sina sebagai bapak kedokteran dunia yang ilmunya sampai saat ini masih berkembang dan dipelajari dan bisa dikatakan dari seluruh sudut pandang ilmu pengetahuan pada masa ini mencapai puncak kejayaan, namun tidak bisa dipungkiri dari sinilah awal titik mula adanya dikotomi ilmu pengetahuan dengan begitu banyaknya disiplin ilmu pengetahuan yang begitu kompleks, maka dengan sendirinya sebenarnya akan terjadi dikotomi ilmu. Namun pada masa ini mereka sibuk mempelajari ilmu yang baru sehingga tidak sempat memperdebatkan tentang ilmu tersebut. Namun di sisi lain juga dikotomi ilmu itu muncul bersamaan dengan masa kegelapan atau biasa disebut dengan masa Renaissance di Barat. Hal ini berawal dari perlawanan masyarakat Barat terhadap dominasi gereja terhadap sosio-religius dan sosio-intelektual di Eropa. Pada masa ini, gereja menetapkan bahwa penentuan kebenaran ilmiah adalah bersandar dari ajaran yang ada di dalamnya atau Kristen. Pengadilan inkusi yang dialami oleh Copernicus, Bruno, dan Galileo tentang pendapat mereka yang bertentangan dengan gereja atau agama telah mempengaruhi proses perkembangan berpikir masyarakat Eropa yang pada dasarnya ingin terbebas dari nilai-nilai bidang keilmuan. Selanjutnya ada dampak dikotomi ilmu terhadap pendidikan Islam. Cara pandang dikotomi telah membawa kemunduran dalam dunia pendidikan Islam. Di antaranya tradisi belajar yang benar di kalangan Muslim, layunya intelektualisme Islam, melanggengkan supremasi ilmu-ilmu agama yang berjalan secara monotonik, kemiskinan penelitian empiris, serta menjauhkan disiplin filsafat dari pendidikan Islam. Dikotomi pada perkembangannya sebenarnya juga berdampak negatif terhadap kemajuan Islam atau umat Islam sendiri. Ada 4 masalah akibat dikotomi ilmu-ilmu agama dan umum di antaranya. Yang pertama, munculnya ambivalensi dalam sistem pendidikan Islam. Yang kedua, munculnya kesenjangan antara sistem pendidikan Islam dan ajaran Islam. Sistem pendidikan yang ambivalen mencerminkan pandangan dikotomis yang memisahkan ilmu-ilmu umum dan agama. Dan yang ketiga, terjadinya disintegritas sistem pendidikan Islam, di mana masing-masing sistem modern maupun umum, Barat dan agama tetap bersikukuh mempertahankan kediriannya. Dan yang terakhir, munculnya inferioritas pengelola lembaga pendidikan Islam. Hal ini disebabkan karena pendidikan Barat kurang menghargai nilai-nilai kultur dan moral. Upaya integrasi ilmu dalam Islam. 3 solusi utama. Yang pertama, Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu berarti mengislamkan atau melakukan pensucian terhadap sains produk Barat yang selama ini dikembangkan dan dijadikan acuan dalam wacana pengembangan sistem pendidikan Islam agar diperoleh sains yang bercorak keislaman. Menurut atas, proses islamisasi bisa dilakukan dengan
Pertama, melakukan proses pemisahan elemen-elemen dan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Dan kedua, memasukkan elemen-elemen Islam dan konsep-konsep kunci ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan modern yang relevan. Yang kedua ada pengilmuan Islam, dan yang ketiga ada upaya pembendungan dikotomi ilmu dapat dilakukan dengan upaya integritas ilmu dalam pendidikan Islam yang dimuat dalam 3 model: Islamisasi pengetahuan, yaitu model purifikasi, modernisasi Islam, dan neomodernisme. Ada kesimpulan dari uraian panjang di atas, meskipun bukan hanya Al-Ghazali yang mengembangkan konsep ini, namun dapat disimpulkan bahwa dikotomi ulama yang dilakukan oleh Al-Ghazali tidak bisa dilepaskan dari pembacaannya terhadap kondisi sosial politik dan madrasah nizamiyah kala itu. Dikotomi yang dilakukan Al-Ghazali dirumuskan saat proses pengasingan diri yang dilakukan dalam rangka pencarian kebenaran hakiki terbebas dari bias kepentingan politik atau golongan tertentu. Hal ini bisa terlihat dari salah satu kriteria ulama akhirat yang tidak mudah menerima pendapat selain Nabi dan sahabat, serta keharusan menjauhi dunia politik. Dari berbagai kriteria itu, tampak bahwa Al-Ghazali sangat mencaci ulama yang berorientasi dunia, sebab bila masih berorientasi dunia, tidak akan lepas dari kepentingan, terutama kepentingan aliran atau politik tertentu. Pada akhirnya, Al-Ghazali juga tidak bisa menghindar dari bias situasi sosialisasi politik ketika itu. Hanya saja Al-Ghazali menjadikannya sebagai bahan untuk merumuskan antitesis yang diharapkan dapat mengubah kecenderungan masyarakat. Imam Ghazali tidak mendikotomi ilmu keilmuan dengan menetapkan mana yang boleh dipelajari, mana yang tidak boleh dipelajari. Hal ini karena hakikat ilmu dari Allah harus diupayakan dan dikembangkan selagi ilmu pengetahuan bermanfaat bagi manusia. Imam Al-Ghazali hanya mengklarifikasi ilmu pengetahuan dengan mendahulukan ilmu dibutuhkan oleh pemiliknya. Dikotomi ilmu telah menjadi pokok perdebatan dalam dunia Islam. Proses sejarah dikotomi ilmu dimulai dengan pertemuan antara Islam Arab dengan budaya lain. Dikotomi diikuti oleh perkembangan lembaga-lembaga pendidikan dalam Islam, dan akhirnya melibatkan pertentangan dua cara berpikir yang signifikan dalam pembentukan dikotomi ilmu dalam sejarah peradaban Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.